Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Nidra Prilia, mahasiswi dari Universitas Lampung, program studi bimbingan dan konseling tahun angkatan 2023. Teman-teman, gimana nih persiapan kalian untuk mengikuti tes kejurusannya di sekolah masing-masing? Sebenarnya sih perlu belajar ya, tapi tidak perlu belajar juga karena kan di dalam tes kejurusan itu ada 3, yaitu ada tes inteligensi, tes minat, dan tes bakat. Nah, kalau untuk tes yang tidak dipelajari itu ada tes minat dan bakat. Mengapa? Karena tes itu ada dalam diri kita sendiri ya. Dan sedangkan kalau yang tes inteligensi itu baru yang dipelajari. Baik, di dalam video ini saya akan membahas sedikit mengenai apa itu tes inteligensi, minat, dan bakat. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu ada tes inteligensi. Apa itu tes inteligensi? Jadi tes inteligensi itu tes yang mencakup kemampuan yang terkait dengan proses kognitif, berpikir, serta kemampuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki. Selain itu juga inteligensi ini mencakup kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat. Jadi tes inteligensi ini bukan hanya terkait dengan kemampuan proses kognitif berpikir saja, tetapi bagaimana seseorang itu dapat menyelesaikan situasi atau masalah yang mereka hadapi dengan cepat dan tepat. Selanjutnya itu ada aspek-aspek inteligensi. Di sini aku mau ngambil 4 aja, yaitu ada cara penyajian, waktu mengerjakan, cara mengerjakan, dan hal yang diungkap. Yang pertama itu ada cara penyajian, yang dimana cara penyajian ini ada 2, yaitu individual test dan classical test. Dan individual ini itu tes yang dilakukan secara individu, yang dimana dalam satu ruangan itu terdapat satu orang atau satu peserta yang akan diuji satu persatu oleh penguji. Itu yang selanjutnya itu ada classical test. Nah, classical test ini tes yang dilakukan secara bersamaan, tetapi dikerjainnya secara individu. Jadi dalam satu ruangan itu bukan hanya satu orang, tapi beramai-ramai gitu, bersamaan. Selanjutnya itu ada waktu mengerjakan. Nah, waktu mengerjakan ini juga ada 2, yaitu speed test dan power test. Jadi speed test ini itu kecepatan dalam pengerjaan. Jadi kamu itu harus menyelesaikan soal sebanyak mungkin dengan waktu yang terbatas. Jadi selesai tidak selesai tes tersebut, kalau waktunya sudah habis ya sudah gitu, tidak bisa dikerjain lagi gitu. Terus ada power test. Power test ini tes yang dengan waktu yang tidak terbatas gitu. Jadi kamu kalau mengerjakan soal itu tidak usah terburu-buru karena waktunya longgar gitu, tidak terbatas dengan waktunya gitu, santai aja gitu kan. Itu yang ketiga itu cara mengerjakan. Nah, cara mengerjakan ini juga ada 2, yaitu ada verbal test dan paper and pencil test plus performance test. Jadi verbal test ini tuh berupa tes yang berupa pertanyaan lisan gitu. Nah, pertanyaan lisan misalnya di dalam satu ruangan itu si penguji ini menanyakan kepada yang dites yang terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh si penguji. Terus tuh kalau yang paper and pencil test plus performance test ini tuh berupa tertulis. Nah, misalnya kayak seorang mengerjakan soal matematikanya tetapi secara tertulis gitu, dan juga menyusun puzzle atau balok sesuai dengan polanya yang tertentu gitu. Terus selanjutnya ada hal yang diungkap. Nah, hal yang diungkap ini ada 2, ada fluid intelligence dan crystallized intelligence. Jadi fluid intelligence itu lebih mengungkapkan bersifat
bawaan dalam diri kita sendiri yang sudah ada di diri kita sendiri gitu. Nah terus kalau yang Crystal Research Intelligence itu tes inteligensi yang hasil belajarnya yang telah kita dapat selama kita mempelajari sesuatu gitu. Jadi kalau menurut saya kalau fluid intelligence itu sama aja kayak bakat, dan kalau yang crystal research intelligence itu sama aja kayak minat gitu. Selanjutnya itu ada tes minat. Jadi tes minat itu apa itu tes minat? Jadi tes minat itu tes yang biasanya digunakan dalam konseling karir dan penilaian vokasional untuk menentukan orientasi kepribadian seseorang terhadap dunia kerja serta aktivitas waktu luang, kesukaan dan ketidaksukaan seseorang. Nah, jadi minat itu ketertarikan seseorang terhadap suatu kegiatan atau aktivitas atau bidang tertentu yang dapat berkembang dengan seiring berjalannya waktu. Ada tes bakat. Apa itu tes bakat? Jadi tes bakat itu menunjukkan kemampuan intelektual unik seseorang. Dengan mengetahui bakat seseorang, proses pendidikan dapat diarahkan ke bidang yang sesuai untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, jadi bakat itu kemampuan bawaan yang dimiliki seseorang sejak lahir yang dapat memungkinkan mereka belajar dengan lebih cepat dan efektif dalam bidang tertentu gitu. Terus selanjutnya itu ada persamaan minat dan bakat. Jadi pengembangan minat dan bakat itu sama-sama diperlukan untuk mewujudkan kemampuan dan keinginan seseorang. Misalnya yaitu jika seseorang punya bakat menulis, maka minat menulisnya juga pun harus besar. Nah, jadi kalau hanya punya bakat tapi tidak punya minat, maka itu akan sulit untuk berkembang. Terus selanjutnya itu ada perbedaan minat dan bakat. Jadi minat itu adalah potensi seseorang terhadap suatu kegiatan atau bidang tertentu yang mungkin berkembang dengan seiring berjalannya waktu. Jadi minat itu tuh potensi seseorang yang bisa muncul saat usianya masih kecil maupun saat dewasa setelah melalui proses belajar di lingkungannya. Nah, minat ini juga bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misalnya ketika ia masih kecil, minat dia itu tuh memasak dengan seiring berjalannya waktu. Saat dewasa, nah minat itu yang tadinya memasak berubah menjadi minat dalam organisasi gitu. Terus kalau yang bakat itu adalah kemampuan bawaan yang dimiliki seseorang sejak lahir yang memungkinkan mereka belajar dalam bidang tertentu dengan lebih cepat dan efektif. Nah, jadi bakat itu biasanya diketahui sejak lahir. Nah, meskipun terkadang seseorang itu tidak sadar dia itu memiliki bakat gitu, bakat tertentu. Misalnya kayak dia tuh pintar dalam berbicara gitu. Oh iya, buat teman-teman yang akan mengikuti tes kejurusan di sekolah masing-masing, kalian itu tidak perlu yang terlalu belajar giat banget. Kalian itu cukup mengerti aja contoh dari tes-tes itu. Nah, dan kalau kalian ingin bertanya gimana sih tes bakat dan minat itu, nanya paling tes bakat minat dan bakat itu seperti terkait dengan hobi atau hal-hal yang disukai dan tidak disukai gitu, kurang lebih seperti itu. Dan kalau yang
tes inteligensi itu kalian juga tidak usah yang terlalu belajar giat banget gitu, karena yang ada malah jadi beban pikiran kalian gitu. Intinya semangat aja buat kalian yang mengikuti tes kejurusan nanti. Oh iya, aku di sini ada motivasi dari B.J. Habibie, yaitu keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, melainkan dari usaha kita untuk mencapainya. Jadi kalian itu jangan patah semangat kalau misalnya kalian merasa tidak puas atau memuaskan dalam suatu hal. Intinya kalian tuh harus berusaha semaksimal mungkin supaya kalian tuh bisa menjadi orang yang berhasil atau sukses. Sebelum video ini selesai, aku ingin ngasih tahu ke kalian apa aja sih persiapan untuk mengikuti tes kejurusan nantinya. Yang pertama itu ada fisik dan kebugaran. Jadi pastikan kalian sebelum mengikuti tes kejurusan, pastikan kondisi kalian tuh sebelum mengikuti tes kejurusan kondisi fisiknya harus stabil, sehingga nanti kalian harus siap untuk fokus selama periode tertentu. Yang kedua itu ada nutrisi yang cukup. Pastikan kalian sebelum mengikuti tes kejurusan makan dan minumlah yang cukup, sehingga kalian dapat menjaga kinerja otak, karena tes ini tuh memerlukan energi dan nutrisi yang kuat. Yang ketiga itu ada istirahat yang cukup. Jadi sebelum kalian tes, kalian tuh harus meningkatkan fokus dan kinerja otak dengan istirahat yang cukup supaya dapat membantu menghindari stres dan kelelahan. Yang keempat itu ada menjaga konsentrasi. Jadi selama tes itu berlangsung, kalian harus tetap fokus dan menjaga konsentrasi agar tidak terganggu fisik dan mental yang dapat mempengaruhi hasil tes, sehingga penting untuk tetap tenang dan rileks. Yang kelima itu ada memahami hasil tes. Jadi sebelum tes dimulai, pastikan kalian tuh memahami sistemnya dengan baik untuk meminimalisir kesalahan dan memaksimalkan kemampuan kalian. Yang keenam itu ada mental stabil. Pastikan kalian itu hindari minuman yang beralkohol dan zat-zat lainnya yang dapat mempengaruhi mental kalian sebelum tes, dan pastikan juga kalian kondisi mentalnya tetap stabil agar dapat menjawab soal dengan objektif tanpa adanya gangguan emosi. Baik, sekian dari saya mengenai penjelasan tes inteligensi, tes minat dan tes bakat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.